Waalaikumsalam. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman sekarang saat ini selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang saat ini menjalankannya. Mungkin nanti kalau jam 3 mau war takjil, background saya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman buka puasa. Oke, sebelumnya teman-teman belum pernah ketemu saya ya mungkin di mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Baru kali ini, kayaknya baru pertama kali angkatan 23 bertemu dengan saya dan itu pun tidak semua kelas, jadi hanya kelas A, D, E, F, H, I gitu. Nah, kebetulan kemarin saya juga mohon maaf apabila dari kelas A, D, dan E mungkin ada yang hari ini hadir. Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir dan karena sebenarnya hari ini saya niatnya untuk offline gitu. Tadi udah pagi-pagi udah siap-siap, ternyata Bu Citra mengabari bahwa kelasnya online aja untuk psikologi klinis gitu ya. Jadi ya udah daripada kalian cuma dua matkul kan daripada kalian satunya offline satunya online lebih baik digabung aja gitu. Makanya tadi saya langsung kabarin kalau hari ini kelasnya online dulu. Insya Allah nanti kita ketemu secara offline di pertemuan kedua gitu. Semoga Bu Citra juga diberikan kesehatan, kelancaran untuk bertemu kalian juga secara offline gitu. Oke, untuk mata kuliah psikologi komunikasi gitu. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar atau pernah membaca berkaitan dengan mata kuliah ini psikologi komunikasi karena kita ngomongin psikologi dan komunikasi otomatis kita atau saya harap teman-teman juga bisa atau mampu berkomunikasi dengan baik di kelas ini gitu. Jadi apapun itu berkaitan dengan perkuliahan ini, entah itu nanti berkaitan dengan materi, kelas, perkuliahan, absen, dan lain sebagainya, konfirmasi apapun silahkan disampaikan gitu. Saya sangat terbuka jika teman-teman membangun komunikasi yang baik gitu ya, jangan tiba-tiba ngilang gitu, terus tiba-tiba muncul ibu saya kok nilainya jelek gitu. Nah itu kayak gitu nggak bagus gitu, nggak baik. Jadi better kalau kalian memang, Ibu hari ini saya tidak masuk karena kerja dan lain sebagainya, silahkan konfirmasi, saya sangat menerima dengan baik gitu. Itu untuk presensi karena kemarin di BOC jadi semingguan ini BOC sepertinya sedang maintenance teman-teman. Beberapa kali tadi diinformasikan oleh Bu Linda bahwa BOC kayaknya lagi maintenance lagi. Jadi mungkin untuk presensi di pertemuan pertama ini memang akan dibantu oleh dosen atau bisa manual atau kalau nggak gitu nanti di pertemuan kedua dibuka lagi presensinya. Nah, tapi karena saya kan juga males ribet ya gitu. Jadi otomatis saya bantuin langsung teman-teman untuk absen semua gitu. Saya anggap untuk pertemuan pertama ini hadir semua gitu. Itu sih. Nah, saya izin share screen dulu biar enak ngobrolnya. Oke, jadi saya kenalan dulu ya. Ngobrol banyak tapi belum kenalan. Perkenalkan, saya Ananda Saadatul Maulidia. Teman-teman bisa panggil saya Nanda. Jangan Nanda, nanti gak sopan. Kalau di kampus boleh Bu Nanda, tapi kalau di luar silakan. Kakak juga boleh, Teteh juga boleh, silakan. Kalau ketemu di luar jangan lupa menyapa gitu ya. Meskipun mungkin saya juga nggak langsung hafal gitu, apalagi sekarang kita juga belum ketemu gitu ya. Jadi mungkin nanti ketika kalian di jalan, terus kemudian saya mungkin lihat tapi saya nggak nyapa karena kayak pernah kenal tapi saya tidak tahu namanya. Nah, silakan disapa, jangan sungkan gitu ya. Kalau ketemu di jalan langsung Bunanda gitu. Nah, terus habis itu kenalan, saya dari 23 namanya gini. Nah, itu kan jadi nanti saya ke depannya bisa notice gitu. Oh iya, ini gitu. Nah, kayak gitu silahkan disapa gitu. Jadi saya juga nanti butuh proses untuk mengenal kalian. Mungkin nanti ketika di pertemuan kedua kita kenalan lagi gitu ya. Kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, kita kenalan satu persatu mungkin biar saya tahu kalian. Terus kebetulan saya asalnya bukan dari Karawang gitu. Jadi saya asli dari Jawa Timur, Wong Jowo. Hmm, Kebetulan saya kuliah S1 S2-nya di Surabaya gitu ya. Jadi memang
pure orang Jawa dan pertama kali ke Karawang dan tahu Karawang itu ketika ngajar di UBP gitu. Jadi saya di Karawang sudah hampir 1,5 tahun, kayaknya bareng kalian ya masuknya 23, angkatan 23. Jadi saya masuk di angkatan 23 gitu. Jadi kita sebenarnya satu angkatan gitu. Nah, terus apalagi ya? Hmm, untuk perkuliahan, saya selama ini mengajar komunikasi, indigenous, kemudian komunitas, mungkin nanti di semester 7 kalian ketemu lagi sama saya. Terus kemudian perilaku manusia dalam lingkup sosial, itu juga kebetulan di kelas RPL gitu. Nah, terus apa lagi? Untuk sementara sih masih itu gitu. Jadi kemarin juga sempat pegang konstruksi alat tes gitu ya, tapi karena sebenarnya basic saya adalah orang psikolog sosial gitu, tapi jadi kalau disuruh pegang alat ukur, alat tes yang berkaitan dengan psikometri itu agak nggak terlalu menguasai gitu. Jadi memang secara peminatan gitu ya, jadi saya memang berfokus di klinis dan sosial gitu. Oke, untuk perkuliahan sebenarnya tata tertib berkaitan perkuliahan saya tidak terlalu pusing ya. Yang penting teman-teman saling menghargai, saya menghargai teman-teman dan juga teman-teman menghargai saya gitu aja. Tapi berkaitan dengan misalnya kehadiran gitu ya, kehadiran pun juga saya tidak terlalu ambil pusing. Misalnya teman-teman terlambat itu silahkan konfirmasi gitu ya. Misalnya saya di sini menulis toleransi keterlambatan 15 menit setelah kehadiran dosen. Misalnya tadi saya nyampe jam 2 gitu. Terus kemudian maksimal kalian terlambat adalah 2:15. Nah, tapi misal pun kalian ada kendala di jalan, silahkan konfirmasi ke saya. Ibu, mohon maaf saya terlambat 30 menit, kurang lebih jam 3 atau setengah 3 saya sampai gitu karena saya sedang mengalami kendala misalnya bannya bocor atau mungkin pulang dari kerja gitu, silahkan konfirmasi saja. Kemudian untuk pakaian pun juga yang penting kalian sopan, yang penting kalian pakai baju gitu ya, yang penting sopan, jadi tidak harus pakai jas atau pakai eh, apa mas misalnya kaos apa sorry kemeja gitu-gitu, yang penting sopan dan disesuaikan dengan bagaimana layaknya ketika di kampus gitu. Terus untuk presensi atau absen, presensi kehadiran ini saya tentu mengambilnya dari POC gitu. Jadi teman-teman yang mungkin belum enroll terkait dengan POC-nya bisa konfirmasi juga ke saya gitu. Nanti saya bantu mungkin berkaitan dengan beberapa kendala POC bisa dikonfirmasi, saya bantu enrollkan gitu. Kalau 1-2 orang sih nggak masalah, tapi kalau 300 mahasiswa tentu saya minta kalian enroll sendiri gitu. Nah, ini berkaitan dengan tata tertib di kelas saya. Sepertinya kalau karena beberapa semester mungkin cara mengajar saya itu lebih banyak kita bikin enjoy aja gitu ya. Karena saya merasa juga saya bukan dosen yang sepuh yang sudah banyak jam terbangnya, saya juga butuh belajar dari kalian sehingga saya harap di kelas kita itu lebih banyak sharing gitu. Jadi kalian juga menyampaikan input, saya pun juga karena saya yakin meskipun mungkin kalian juga mahasiswa semester berapa sekarang 4 ya, mahasiswa semester 4, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali atau lebih banyak pengalaman kalian daripada saya gitu. Mungkin saja ketika kalian di luar ternyata lebih aktif gitu, kegiatannya lebih banyak, tidak hanya menjadi mahasiswa, bahkan mungkin ada yang sudah bekerja sambil kuliah. Nah, itu tentu mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi, saya harapkan di kelas kita lebih banyak diskusinya, lebih banyak sharing, kita saling menambah informasi, memperbarui informasi itu akan lebih baik gitu untuk perkembangan kognitif masing-masing ya gitu ya. Jadi saya juga menambah informasi, teman-teman juga gitu. Apa yang saya tahu akan saya sharingkan dan mungkin dari teman-teman ada yang, oh Bu, ternyata saya ada info nih, info menarik. Nah, itu pasti akan sangat seru gitu kelasnya gitu. Kemudian untuk penilaiannya ini kriterianya sama seperti pada umumnya. Jadi yang pertama kehadiran atau partisipasi aktif 15%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 35%. Nah, ini tentu dengan beberapa kriteria ini nanti teman-teman pasti akan mendapatkan indikator penilaiannya per setiap
materi misalnya kehadiran itu diambil dari mana? Tentu saja dari absen kalian di BOC gitu. Terus kemudian untuk tugas nanti tugasnya seperti apa, kemudian UTS seperti apa, UASnya seperti apa. Nah, tujuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami bagaimana psikologi dapat membantu proses komunikasi menjadi lebih efektif dan menerapkannya dalam berbagai situasi. Untuk bahan ajarnya, saya tidak menutup teman-teman untuk mencari berbagai literatur yang ada di internet gitu ya, asalkan itu dapat dipertanggungjawabkan, misalnya e-book atau jurnal atau artikel yang dapat dipercaya gitu. Nah, untuk bahan ajar yang memang dari buku, saya merekomendasikan empat ini. Tapi jika teman-teman memiliki buku psikologi komunikasi yang lain yang sesuai dengan materi yang kita bahas, gitu silahkan dipakai. Untuk bukunya ini ada bukunya Jalaluddin Rahmat, itu teman-teman bisa dibeli di mana saja gitu ya. Apalagi di toko online itu pasti banyak. Judulnya Psikologi Komunikasi. Kemudian ada bukunya Miller. Miller ini bukunya saya dapatkan dulu waktu masih S1, tapi memang ini buku berbahasa Inggris gitu ya. Saya juga belum tahu carinya di mana lagi ini untuk yang Miller terbaru gitu. Nah, beberapa saya cari coba untuk nanti saya coba cari e-booknya gitu. Biasanya kalau buku-buku terjemahan itu ada yang menyediakan e-book. Terus ada Richard Samalin, ini juga buku terjemahan, ini juga bisa dicari di toko online. Kemudian ada lagi, jadi ada tiga edisi, sorry, ada dua jilid gitu untuk bukunya Richard dan Lin ini. Nah, bisa teman-teman salah satu saja gitu. Nah, kalau biasanya yang paling sering dipakai itu buku-bukunya Jalaluddin Rahmat. Itu sudah sangat komplit gitu bagi mahasiswa gitu. Terus, ini berkaitan dengan tugas. Jadi untuk pengambilan tugas nilai tugas, saya meminta teman-teman untuk melakukan presentasi secara berkelompok. Nanti materinya akan saya lampirkan di PDF gitu. Jadi untuk ketentuan detail tugasnya seperti apa akan saya lampirkan di PDF. Nah, ini berkaitan dengan kelompok. Jadi teman-teman silahkan membagi kelompok dengan jumlah 5 sampai 7 anggota gitu ya. Nanti mungkin dari PJMK bisa mengirimkan nama-namanya, nama dan juga NIM-nya itu ke saya. Nanti saya bagi lewat spinner untuk tema-temanya dan saya akan berikan informasi berkaitan apa saja materi yang akan disampaikan teman-teman. Kebetulan untuk presentasi itu kalau nggak salah kita mulai di pertemuan ke nanti coba saya cek dulu. Pertemuan keempat atau tujuh ya, bentar. Saya cek dulu untuk tugas. Oke. Oke, kita mulai di pertemuan keempat untuk tugas presentasi. Jadi untuk pertemuan kedua dan ketiga besok masih saya. Pertemuan keempat kan itu habis Lebaran ya kalau nggak salah. Nah itu nanti teman-teman sudah mendapatkan materi dan sudah bisa presentasi di pertemuan keempat. Gitu. Terus untuk UTS-nya, untuk ini nanti rincian tugas UTS dan UAS akan saya lampirkan ya teman-teman. PDF-nya saya kirim di grup BCMK. Nah, untuk UTS-nya adalah membuat konten edukatif terkait psikologi komunikasi dalam bentuk video pendek atau infografis dan mengunggahnya ke media sosial Instagram atau TikTok gitu. Tapi untuk penjelasannya juga nanti ada yang nanti saya lampirkan juga di PDF gitu ya. Kurang lebih adalah pembuatan video edukatif Reels durasi 30-90 detik, eh, bisa berupa penjelasan teori, eksperimen sosial atau analisis fenomena komunikasi sehari-hari. Misalnya judulnya kenapa testimoni bisa mempengaruhi keputusan kita. Nah, efek psikologi sosial dalam marketing. Jadi ini kayak membahas gimana sih kita kalau ngelihat orang yang menyampaikan testimoni produk, terus kemudian kita tertarik gitu ya. Kayak sekarang yang lagi rame reviewer-reviewer makanan, itu kan lagi rame dan hits gitu, sehingga viral juga Bika Ambon gitu-gitu ya. Nah, itu kan awalnya dari reviewer-reviewer itu sehingga kita tren untuk ikut atau FOMO gitu ya, mengikuti beli-beli itu tadi. Nah, teman-teman bisa
juga membahas itu. Kemudian untuk berkaitan dengan tema-temanya nanti juga saya lampirkan, maksudnya inspirasinya. Tapi teman-teman bisa terinspirasi atau membuat sesuai dengan apa yang teman-teman pahami gitu ya. Mungkin teman-teman ada insight yang lebih menarik dari tema yang saya tawarkan, boleh. Kemudian ada infografis, jadi silahkan pilih salah satu, bisa video edukatif, bisa infografis. Infografisnya berupa Instagram post atau carousel. Nah, ini bisa menjelaskan konsep psikologi komunikasi secara visual dan ringkas gitu. Misalnya 5 teknik komunikasi efektif dalam negosiasi gitu. Atau cara biar kita bisa komunikasi secara asertif gitu. Nah, nanti teman-teman bisa membuat konten-konten tersebut untuk UTS. Nah, ini UTS-nya adalah individu. Nanti rinciannya akan saya lampirkan. Ada juga UAS. UAS ini kelompok, jadi saya nanti meminta mahasiswa untuk membuat simulasi talk show terkait psikologi komunikasi dalam bentuk video podcast atau wawancara. Pengumpulan videonya ini diunggah melalui drive yang sudah saya sediakan. Namun, jika teman-teman ingin mengunggah melalui YouTube juga diperbolehkan dan akan mendapatkan tambahan nilai gitu. Silahkan. Kalau kayaknya seru nih kalau misalnya kita bisa berbagi ya, meskipun nanti kita juga nonton YouTube-nya kan bisa buat kenang-kenangan teman-teman juga. Oh, kita pernah loh bikin video kayak gini gitu. Nah, itu pembagian perannya nanti kelompoknya terdiri 3 sampai 5 orang dengan pembagian peran yang bisa diterapkan sebagai berikut. Itu merupakan yang nomor satu, host atau pewawancara. Mungkin teman-teman pernah kan ngelihat video podcast itu kan pasti ada hostnya ya untuk tanya-tanya. Terus yang kedua narasumber. Narasumber ini karena teman-teman bisa mengundang tamu misalnya dosen, influencer atau apapun tokoh gitu yang menurut teman-teman berkapasitas untuk menjelaskan itu. Tapi jika tidak ada tokoh yang diundang atau tamunya tadi, teman-teman bisa menjadi atau role play sebagai seorang narasumber yang kredibel. Tentunya teman-teman harus menyampaikan itu sesuai dengan data atau riset ya. Jadi tidak asal sesuai asumsinya teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar juga gitu. Nah, oleh sebab itu ada tim riset dan juga penulis naskah. Nah, di tim ini nanti tugasnya mencari data-data terus riset-riset yang berbasis jurnal, artikel ilmiah itu untuk menunjang atau membantu si narasumber gitu. Selain itu juga untuk penulis naskahnya itu membantu si host atau pewawancara untuk menyusun skrip gitu. Terus ada juga editor video atau audionya. Nah, ini misalnya kelompok kalian hanya 3 orang, boleh kan kayak apa tuh namanya double peran gitu loh. Jadinya misal hostnya merupakan tim riset juga, narasumbernya editor sama video gitu, editor video gitu. Nah, silahkan disesuaikan. Itu ya untuk tugas-tugasnya. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh kalau ada yang ditanyakan. Belum ada. Belum ada Bu, lanjut dulu mungkin. Oke, aku next ya. Jadi untuk mata kuliah psikologi komunikasi ini kan memang untuk tujuannya mengkaji aspek-aspek komunikasi dan fenomena komunikasi yang terjadi pada diri manusia dalam perspektif ilmu psikologi. Nah, yang dibahas nanti kurang lebih itu meliputi sensasi, persepsi, motivasi seseorang dalam berkomunikasi, konsep diri diri individu ketika berkomunikasi, ketika berinteraksi. Nah, itu nanti akan diperdalam lebih lanjut di mata kuliah ini. Selain itu, nanti kita juga akan membahas mengenai komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, nanti berkaitan dengan hal-hal tersebut akan kita perdalam dalam mata kuliah ini. Oke, sebelumnya saya mau share video dulu berkaitan dengan pentingnya komunikasi dalam kehidupan kita.
Kamu coba bacain. Ya udah, nggak usah. Ya udah, nggak usah. Harusnya begini nih. Ya udah, nggak usah. Ada emoticon. Terus harus double kata-katanya. Ya udah, hahaha. Nggak usah, hahaha. Gitu. Kalau yang ini, Oke. oke. Gitu aku bacanya. Oke. 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 Ini yang benar. Oke. Nggak apa-apa. Nggak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bye. Yang benar, Beb. Ini. Bye-bye. Bye-bye. Nggak. Nggak. Enggak nih. Enggak. Enggak. Ini yang benar. Enggak. Udah makan. Udah makan? Udah makan? Udah makan? Ini yang benar harusnya. Udah makan belum? Kenapa? 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 Bentar. 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 Terakhir nih. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada? Oke, jadi itu ya. Mungkin ada yang relate teman-teman. Kayaknya pada relate semuanya ya, termasuk yang cowok-cowok ini kayaknya kalau ngechat juga emang tipikal yang gitu ya, jarang pakai emot gitu ya. Ternyata dengan apa sesimpel itu gitu loh, itu bisa mempengaruhi pemahaman kita atau persepsi kita terkait dengan komunikasi yang kita sampaikan. Mungkin ketika kita ngechat gitu ya, mungkin ngechat dosen tanpa pakai tanda seru gitu. Pasti persepsinya dosen itu, loh ini mahasiswa kenapa bentak-bentak saya gitu. Ya, selamat pagi Ibu. Ibu hari ini bisa masuk kuliahnya kan pakai tanda seru tapi ya mungkin karena kita tidak memahami penggunaan tanda baca yang benar gitu misalnya. Nah, itu kan pemahamannya dari dosen pastilah ini ngapain mahasiswa kok bentak-bentak saya. Nah, hal sesimpel itu sangat relate dengan sehari-hari gitu karena memang seperti yang kita tahu bahwa komunikasi ini sangatlah rekat gitu ya atau erat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, nah ini seperti yang dalam bentar. Seperti dalam diagram atau gambaran gitu ya. Gambaran di sini saya membuat gambaran bahwa perilaku manusia itu di dalamnya itu pasti sangat erat kaitannya dengan komunikasi gitu. Nah, ketika kita berinteraksi pun itu pasti juga erat kaitannya dengan komunikasi gitu. Jadi ketika sehari-hari kita menyampaikan bahasanya kita menyampaikan cara kita dalam mencintai orang lain, misalnya berkaitan dengan love language, itu juga merupakan bentuk komunikasi. Ketika kita marah, kita menyampaikan seperti apa, ketika kita sedih, menyampaikannya seperti apa, itu kan merupakan juga bentuk komunikasi gitu. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Susan Curtis bahwa komunikasi ini amat esensial dan penting buat pertumbuhan kepribadian manusia. Jadi memang komunikasi ini amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia gitu. Jadi kita memang tidak bisa jauh gitu ya dari komunikasi. Seperti tadi contohnya yang di chat tadi kan ternyata ngechat dengan kata-kata singkat saja sudah punya persepsi yang berbeda-beda, punya pesan yang berbeda-beda gitu. Apalagi mungkin kalau Gen Z sekarang itu pakai emot kan misalnya kalau happy itu pakai emot nangis, sedangkan kalau nangis pakai emot ketawa. Nah, itu kadang kalau saya ngechatnya pakai emot nangis gitu ya misalnya enggak kok tapi nangis 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 itu dikira beneran nangis padahal kita cuma pengen bercanda gitu itu untuk beberapa beberapa orang itu menganggapnya eh, salah paham gitu loh ya terkait dengan emoji nangis itu tadi gitu. Nah, kemudian jadi memang kaitannya apalagi sih komunikasi dengan kita sehari-hari itu berkaitan juga dengan perilaku gitu ya. Jadi memang perilaku kita itu merupakan salah satu pemeran utama dalam kajian komunikasi gitu ya. Misalnya ketika kita memberikan informasi gitu. Ketika kita memberikan informasi, muka atau
raut wajah kita itu juga berpengaruh gitu ya dalam penyampaian pesan gitu. Ketika kita sedih, ya otomatis raut wajah yang ditampilkan itu pasti sedih. Tapi kalau kita happy, yang raut wajah yang ditampilkan itu pasti happy. Nah, itu merupakan salah satu kaitan antara psikologi dan komunikasi. Terus dalam psikologi komunikasi nanti juga mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku individu, hubungan antar pribadi, dinamika kelompok, kemudian bagaimana membentuk pola komunikasi yang efektif, yang asertif gitu ya, dan strategi meningkatkan komunikasi interpersonal. Jadi tujuan dari psikologi komunikasi memang untuk memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita sebagai individu atau manusia gitu. Nah, itu untuk perkenalan mata kuliah psikologi komunikasi. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih banyak diskusi. Nanti secara offline sepertinya lebih seru karena ketika online dan offline pun juga pesan komunikasi yang disampaikan itu ternyata juga berbeda gitu ya. Mungkin ketika online seperti ini teman-teman bisa nyambi sambil rebahan, sambil tiduran. Nah, itu kan mempengaruhi informasi yang masuk ke kalian gitu. Jadi mungkin saya menyampaikan 100% yang masuk ke kalian sekitar kalau online ya sekitar 60%, tapi kalau offline bisa yang ditangkap adalah 80%. Nah, itu merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana komunikasi eh, bisa efektif gitu ya terhadap perilaku kita gitu. Oke, di sini ada yang mau dibahas atau ditanyakan teman-teman? Terkait tugas boleh mau tanya atau apa boleh. Ibu izin bertanya, Ya Yogi, silakan. untuk selanjutnya gimana Bu kuliahnya Insya minggu Allah depan? nanti minggu depan offline ya. Oh, oke. Heeh. Terus untuk kelasnya Bu, apakah akan seterusnya digabung? Enggak, kelasnya seperti biasa. Jadi saya bukanya 4 dulu kan FHI. Tiga, sorry. Tiga berarti jam 10 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 2. Kemudian yang sore kan jam berapa saya kebagiannya? Kalau nggak salah saya di 18.30 sampai 20.00 gitu. Karena ini bulan puasa, jadi kemungkinan untuk yang kelas malam saya mulai di jam 19.00 gitu. Baik Bu. Iya, ada yang mungkin karena soalnya kan kalau misal kita ganti jam pun atau digabung juga khawatirnya kelasnya nggak cukup. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian memang nyaman digabung silahkan sampaikan. Tapi kalau kalau misalnya nyaman ya udah Bu sesuai jam aja gitu. Misalnya yang kebagian kelas siang ya masuknya siang, yang kebagian kelas malam ya silahkan masuk malam gitu. Gitu sih. Oke, baik Bu. Terima Oke, kasih. sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Untuk absen kalian sudah saya isikan ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya biasanya saya memang pakai apa tuh namanya kode gitu, pakai password untuk absennya. Jadi ya kalau misal dan itu pun kalau misal nggak masuk ya setiap pertemuan passwordnya ganti gitu kayak gitu. Setiap sesi maksudnya, setiap sesi passwordnya ganti. Misalnya jam 10 nanti passwordnya apa, jam 12 sorry ya jam 12 passwordnya apa gitu. Biasanya gitu. Itu sih. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri. Ibu satu lagi. Oke. Nah, terkait ini kan di komunikasi, psikologi komunikasi kan ada dua dosen pengampu ya Bu. Mm-mm. Nah, eh, terus kebetulan eh, saya contohnya teh sering tentatif gitu ya Bu. Kadang masuk pagi, Mm-mm. kadang masuk malam. Nah itu gimana ya Bu? Untuk apa? Mungkin nanti di akhirnya untuk nilai, untuk absen, apakah Hmm. harus Mm-mm. konfirmasi seperti apa gitu Bu? Nah, itu sebenarnya kayak kemarin itu ada yang izin ke saya untuk masuk di kelas saya gitu. Jadi kelasnya Bu Yanti, namanya kan Bu Yanti ya dosen satunya. Iya. Nah, itu ada yang izin memang izin masuk ke kelas saya. Nah,
kalau memang seperti itu, harapannya ya stay, maksudnya sampai nanti UAS, kalian mengerjakannya ya di kelas dari UAS saya gitu. Jadi nanti saya tinggal setor nilai ke Bu Yanti gitu. Hmm. Gitu. Jadi misalnya Yogi, sebenarnya kan Yogi misalnya kelasnya Bu Yanti gitu ya. Tapi Ya. mengerjakan tugas, UTS, UAS dan juga kehadirannya itu dari saya. Jadi nanti Hmm. ketika kehadiran saya minta tolong Bu Yanti untuk misalnya ini Yogi kehadirannya 80% Bu gitu. Nah, itu saya kasih ke Bu Yanti nilainya, daftar nilainya itu misalnya dari pertemuan 1 sampai 7 itu Yogi kehadirannya misalnya 80%. Ya saya kirim ke Bu Yanti 80%, kemudian UTS-nya nilainya segini, tugasnya nilainya segini gitu. Jadi nanti Bu Hmm. Yanti yang tinggal input gitu sih harapannya. Itu Ah, sama juga dengan teman-teman yang lain yang mengambil mata kuliah di Bu Yanti gitu. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Aisyah dan Rosabella. Ibu, perkenalkan saya Rosabella. Ingin izin bertanya Ya, untuk password ini ya, absen. untuk password absen hari Iya, ini, iya apa? untuk password absen hari ini PSI.com, PSI.com. Pesikom. Oke, Apa baik. emang belum ke absen ya Rosabella? Belum ya? Oh, Belum, Bu. udah enroll belum ke Oh, karena itu ya eh, mata kuliahnya Bu ya kelasnya Bu Yanti bukan? Kelas kelas Ibu sih, tapi di situnya PS23F juga ada. Eh eh, emang Ya, bentar. coba. Psikologi komunikasi. Rosabella. Soalnya yang pertemuan pertama memang saya absenkan semuanya gitu. Bentar, aku cari namanya. Sama Aisyah, Bu. Rosabella ya, Ya. Rosabella. Oh, ya, 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 ya. Ya, nanti saya bantu absenkan aja. Nah, udah. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya, teman-teman. Nanti saya bantu, bentar. Saya bantu absennya untuk absennya dulu karena BOC memang sedang error. Tadi sudah saya absenkan, tapi saya cek lagi ternyata ada beberapa yang belum saya isikan. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai teman-teman sekalian. Jangan Amin. lupa nanti buat Amin. takjil. Kita ketemu insya Allah minggu depan secara offline. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kebaikan, dilindungi Amin. Tuhan, sehingga kita bisa bertemu lagi secara offline. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. wabarakatuh. Ya, saya N ya. Makasih.